Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 dan sekarang tanggal 22 Desember nih, sudah memasuki bulan kelima dan saya, teman-teman juga semuanya berharap bahwa penyidik dari Polda Jawa Barat itu diberikan kemudahan untuk segera mengumumkan siapakah tersangkanya. Sepertinya bukan cuma dalang atau pelaku ataupun juga orang yang membantu yang gelisah dan juga galau, tapi kita nih sebagai masyarakat umum dan juga netizen, kita sangat gelisah gitu. Kenapa kok sampai sekarang tim penyidik Polda Jawa Barat masih belum terlihat percaya diri untuk mengumumkan siapakah tersangka dengan 55 saksi yang telah diperiksa, dengan berbagai ahli yang telah diterjunkan, tidak hanya di kawasan Polda Jawa Barat, tapi juga dari Mabes Polri. Tapi kok sepertinya belum ada kabar baik nih. Kita berharap nanti semoga cepat ya tim penyidik akan mengumumkan tersangkanya. Nah, sekarang di video kali ini kita akan bahas mengenai grafologi. Jadi grafologi itu adalah apa ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, graphology is the analysis of handwriting with attempt to determine someone's personality traits. Nah, ini berhubungan dengan video sebelumnya yang aku bahas mengenai dugaanku bahwa ada temuan dari anjing pelacak yang tidak disampaikan ke media massa, misalkan ditemukan ada gambar atau tulisan atau peta yang fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk dan juga arahan untuk para pelaku, karena kasus ini sepertinya agak kecil kemungkinan kalau hanya dilakukan karena tiba-tiba. Kan sebelumnya ada banyak nih yang bilang bahwa Anjas kayaknya kasus di Subang ini awalnya bukan rencana pembunuhan tapi cuma karena perdebatan akhirnya konflik kemudian langsung terjadi hal yang tidak bisa dikontrol. Tapi kayaknya agak kecil kemungkinan di sana ini sepertinya sudah kasus pembunuhan berencana gitu, karena rapihnya kemudian detail-detail kecil walaupun rapi dan detail, seperti keterangan dari Dr. Hastri yang merupakan salah satu tim di otopsi kedua, secanggih-canggihnya pembunuhan pasti tetap aja sih ada beberapa hal tuh kan karena mereka buru-buru ada yang ketinggalan. Nah, dugaanku adalah kenapa di kasus ini mungkin saja ada bentuk dalam kertas yang gambar atau tulisan yang tertinggal atau terbuang di lokasi kejadian dimanapun itu yang dekat dengan TKP dan berhasil dicium oleh anjing pelacak. Karena anjing pelacak kan memang itu adalah kemampuannya dan banyak kasus kok di dunia dan juga Indonesia yang terpecahkan dengan petunjuk dari anjing pelacak. Oke, grafologi ini memang fungsinya adalah untuk mengetahui ada apa ini lebih ke subjectivity sih. Kalau grafologi masih menjadi perdebatan apakah benar kita itu bisa menganalisa tulisan seseorang, apakah dia punya kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal atau tidak. Ini masih perdebatan saintifik, itu adalah hal yang sehat. Tapi di kasus ini kenapa aku menghubungkan dengan grafologi bukan tentang analisa handwritingnya, tulisan tangannya, tapi tentang bagaimana identifikasi gambar dan juga tulisan ini mirip dengan tulisan siapa gitu. Karena untuk grafologi atau yang bersifat gambar hasil dari tangan kita, gambar, tulisan, garis, tanda tangan, itu pun juga bisa dicek di situ untuk dilihat kemiripannya, identiknya seperti apa. Ini adalah bagaimana cara secara ilmiah untuk melihat apakah misalnya ada tanda tangan palsu. Ini kok mirip banget, tapi ternyata pada saat kita cek di tanda tangan begitu kan ya, ada beberapa bagian pada saat menarik ke atas, patternnya kok berbeda ya, karena pada saat kita tanda tangan, walaupun kita pribadi pun pada saat tanda tangan itu pasti nggak mungkin ya, dari 1000 papers atau kertas yang kita tanda tangani semuanya sama, pasti tidak akan mungkin. Mungkin persamaannya hanya 70% atau 80%. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, apakah tulisan yang seandainya memang terdapat, yang didapatkan oleh anjing pelacak tersebut, milik dari salah satu bisa aja saksi atau orang yang belum diperiksa. Karena apa? Aku berkesimpulan seperti ini dugaanku, karena sepertinya gini ya, kasus ini kan sangatlah melibatkan tidak hanya satu atau dua orang sepertinya. Nah, untuk koordinasi itu pasti tidak hanya menggunakan ucapan atau spoken language, tapi juga ada written language-nya. Ada hal-hal yang ditulis, karena kalau nggak begitu, pasti bakal banyak miskomunikasi begitu. Karena kan boleh dibilang, kalau aku nilai kasus ini cukup 90% bersih ya, walaupun masih ada beberapa keteledoran, ada temuan-temuan di sini yang ditemukan dari tim penyidik. Tapi untuk mengetahui, gini, seandainya Anjas, kenapa kok seandainya memang benar gitu, bahwa anjing pelacak itu menemukan gambar, kenapa kok bukannya tim pelakunya nggak ngebakar aja atau ngebuang? Bukankah kertas itu adalah sebuah alat yang sangat media yang sangat gampang sekali untuk dihilangkan? Ya itu tadi, ini adalah salah satu kelemahan atau keteledoran. Dipikirnya dibuang di mana,
sudah kebakar atau sudah dihancurkan, ternyata anjing pelacak yang memiliki kemampuan indera penciuman yang luar biasa berhasil menemukannya. Terus pada saat tim penyidik melihat dari petunjuk anjing pelacak tersebut, kemudian menilai apakah gambar ini atau keterangan ini berhubungan dengan kasus ini, mereka pasti punya judgement-nya sendiri. Misalkan, loh kok ini gambar lokasi TKP kejadian, di depannya kok persis, kanan, kiri, belakangnya juga sama. Nah, hal seperti itu adalah hal yang lebih ke konteksnya. Ternyata setelah tim penyidik yakin bahwa kertas tersebut atau hal yang ditemukan tersebut berhubungan dengan kasus ini, lantas dilakukan tindakannya dengan dihubungkan dengan pemeriksaan lainnya, misalnya dengan BAP. Coba aku lupa ya, dengan beberapa saksi, aku pernah mendengar dan juga melihat keterangan dari sejumlah saksi dan juga pengacara, bahkan media massa yang mengatakan bahwa kliennya juga pernah diminta untuk menulis sesuatu hal di kertas, ataupun juga ada sejumlah orang, media massa yang memberitakan juga bahwa ada saksi yang diminta untuk melakukan tes tertentu yang hubungannya dengan tulisan, dengan kertas, dan sebagainya. Itu salah satu logikaku, logical reasonku, kenapa ada banyak tes-tes yang dilakukan oleh tim penyidik yang kesannya kok ini mau cari kasus pembunuhan, kok banyak banget nih tes-tes yang berhubungan dengan tulisan, dengan kertas, ini ada apa? Tapi setelah aku pikir-pikir, oh ini mungkin saja adalah hubungannya dengan grafologi. Bukan untuk menganalisa tulisan seseorang tersebut, apakah dia punya kecenderungan kriminal atau tidak, tapi mungkin lebih sifatnya adalah mencocokkan dengan temuan yang mungkin saja ditemukan dari anjing pelacak tersebut, dan kemudian dihubungkan. Ini miripnya dengan siapa gitu. Karena tidak hanya tulisan tangan atau gambar atau goresan tangan kita, tanda tangan dan sebagainya, kayak DNA. DNA pun kan kita tahu juga bahwa kayak DNA kakek kita, kakekku gitu seandainya. Kakekku tuh menurun ke aku DNA-nya itu mungkin sekitar 25%. Sementara kalau bapakku nurun DNA ke anaknya itu biasanya 50%. Jadi ada tree, kayak DNA tree, kayak pohon DNA gitu. Jadi kenapa alasannya di Indonesia itu kan memang kita tidak punya bank DNA, tapi ternyata setelah aku ngobrol dengan Dokter Hastri, kita nggak perlu bank DNA. Itu artinya bukan setiap orang harus punya DNA-nya satu persatu. Ada mungkin 270 juta orang di Indonesia, bukan berarti kalau bank DNA itu semuanya harus ada nih DNA-nya satu persatu, enggak. Cukup dari satu orang saja, misalnya kakeknya. Dari kakek ini nanti bisa kelihatan DNA-nya tuh ada banyak orang, dari anak, cucu, sepupu, kakak, adik. Karena itu secara ilmiah bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Walaupun secara indera mata kita, itu kita nggak bisa melihat gitu. Karena itu adalah kelemahan mungkin di Indonesia, di dunia juga sama lah. Kita lebih cenderung percaya dengan hal-hal yang bisa dilihat dengan panca indera. Padahal kan terkadang itu panca indera juga sering kali juga menipu kita, terlihat baik-baik saja di mata kita, padahal di belakangnya menyimpan banyak hal yang ada kebusukan begitu. Itu pun juga sama dengan grafologi ini ya. Walaupun kita lihat nanti sudah diketahui ada kertas, goresan, atau gambar, atau tulisan, ternyata setelah dicocokkan dengan saksi-saksi yang pernah dilakukan pemeriksaan, kemudian diminta untuk menulis dan sebagainya, dicocokkan ini match atau tidak. Karena aku belajar ini juga sempat pada saat kasusnya siapa nih, Rina Zubir ya. Kan ada dugaan bahwa Nirina Zubir itu tanda tangan almarhumah ibunya itu dipalsukan untuk menjual tanah di situ. Nah itu kan bisa dicek di grafologi itu benar atau tidak, persentase kemiripannya sama atau tidak. Nah itu adalah bagian kenapa grafologi juga masuk ke dalam kasus ini, yang menurut aku bisa menjadi salah satu, ini bisa keterangan ahli, kemudian bisa masuk surat, bisa juga masuk petunjuk. Dan itu ketiga hal yang aku sebutkan tadi adalah tiga di antara kategori alat bukti. Karena alat bukti yang pertama itu adalah keterangan saksi, terus juga ada keterangan terdakwa. Nah, ketiga hal tersebut juga bisa menjadi salah satu alat bukti. Dan kembali lagi, teman-teman juga sudah bilang bahwa, Anjas kenapa sih ngebahas alat bukti mulu? Ya iyalah, karena memang kita sekarang kan yang sedang menjadi main fokus tim penyidik, kita juga semua sama di media massa juga mengawal mengenai ada dugaan keanehan. Kita sudah melihat ada banyak sekali hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti di media massa, tapi tim penyidik kok sampai sekarang masih belum terlihat percaya diri. Memang kalau alat bukti kan dibutuhkan cuma 2 kan ya, untuk menentukan satu orang tersangka.
3 alat bukti yang aku sebutkan tadi adalah petunjuk, kemudian juga keterangan ahli, dan surat, itu sudah 3. Dan aku yakin banget sebenarnya 3 hal ini tuh sudah banyak tersebar di media massa. Tapi kalau memang tim penyidik hanya percaya diri jika ada keterangan saksi ataupun juga keterangan terdakwa, ini sih yang sangat sulit banget ya. Apalagi saksinya kan tuh ada 55. Dan aku nggak yakin semua saksinya tersebut adalah valid gitu. Karena ada dugaan saksinya mungkin tidak kredibel, atau ada juga dugaan bahwa saksinya itu walaupun jumlahnya 55, tapi mereka tidak terlalu fundamental, tidak melihat secara detail begitu. Ya logikanya sih kalau semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak saksinya, harusnya kan semakin membantu nih penguatan untuk menemukan siapakah tersangkanya ini. Tapi kan ternyata semakin banyak saksi malah semakin bingung, dan aku menduga ada banyak saksi yang saling mematahkan satu sama lainnya. Itu adalah mengenai grafologi sendiri. Kalian masih ingat gak sih siapa aja saksi-saksi yang pernah melakukan pada saat dilakukan BAP atau berita acara pemeriksaan, ada bagian-bagian di mana mereka harus menggambar, mungkin harus menulis, atau harus melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan kertas atau pena. Karena aku sudah banyak membahas kasus Subang, jadi detail-detail seperti itu lupa, boleh kalian tuliskan di kolom komentar ini. Tapi itu bukan tuduhan ya, karena kan proses ini adalah aku menduga bahwa kemungkinan ada juga petunjuk lainnya adalah dari grafologi. Karena kalau untuk otopsi, kemudian sidik jari atau DNA kan kita sudah banyak nih beredar di media massa, sudah banyak kita bahas juga. Tapi kalau grafologi ini sepertinya adalah memang benar, kalau menurut aku ini adalah kategorinya adalah kategori bisa masuk yang alat petunjuk, terus juga bisa surat, bisa juga yang keterangan ahli, dan ini juga bisa menjadi satu lagi alat bukti. Kalau sekarang kita melihat bahwa alat buktinya seandainya kita sudah ada dari otopsi, dari sidik jari, kemudian dari yang DNA, itu kan sudah 3 hal ya. Ini bukan alat bukti tapi 3 hal begitu. Ditambah lagi dengan grafologi, itu sudah 4. Terus ditambah lagi dengan tes, kita ada alat kebohongan kan ya, itu sudah 5. Ditambah lagi mungkin dengan tes yang lainnya lagi, mungkin tes ya sejenis tes kebohongan, mungkin lebih ke jiwanya, itu sudah 6. Itu termasuk adalah bagian-bagian hal dalam alat bukti yang bisa dimasukkan dalam kategori keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Ini udah banyak banget yang tersebar di media massa gitu. Jadi harusnya tim penyidik sudah percaya diri, jangan hanya rely pada keterangan saksi atau pada keterangan dari terdakwa. Well, ini adalah opini yang aku analisa dari berbagai media massa, tapi setiap orang pasti punya opini masing-masing. Tapi terlepas dari itu semua, yang aku katakan ini adalah masih dugaan semuanya, karena ini aku hanya melihat dari beberapa berita media massa yang sudah kita lihat ya, bahwa sudah masuki bulan kelima, tapi kok belum ada keterangannya, sudah banyak saksi, sudah banyak hal-hal yang mendukung, tapi kok masih belum pede. Ada apa nih dengan tim penyidik Polda Jawa Barat? Ya, kita nantikan dan kita berdoa mudah-mudahan tahun 2021 ini tersangkanya diumumkan, kemudian proses beberapa waktu mungkin untuk menuju ke persidangan, karena untuk menuju persidangan juga harus ada pengecekan dokumen dulu, kalau sudah kuat baru masuk ke persidangan gitu. Well, yang stres, yang deg-degan sepertinya bukan cuma para pelaku dan juga penyidik, tapi juga netizen ini. Karena kita sedang menantikan keadilan ditegakkan untuk Ibu Tuti dan juga Amel. Dan bertepatan hari ini adalah tanggal 22 Desember yang merupakan Hari Ibu gitu kan ya. Sedih banget ya seorang ibu gitu, siapapun lah, mau ibu, mau bapak, atau apapun lah fungsi sosial di masyarakat, tidak seharusnya lah orang itu dihabisi hanya karena apapun alasannya begitu. Sesalah-salahnya orang pun kita tidak bolehlah menghabisi nyawa orang lain begitu. Tapi kita lihat nanti seperti apakah kemampuan tim Polda Jawa Barat, apakah mereka jauh lebih canggih dibandingkan para pelaku, ataukah para pelaku yang lebih canggih dibandingkan Polda Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.